parkir yang berselisih dengan salah satu Gojek dan ada security di depan kafe yang sama-sama mengatasnamakan Gojek. Nah, itu sudah kami dimediasi oleh Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan, salam persaudaraan. Gimana kabarnya saudaraku? Subscriber hari bulan Surabaya. Semoga panjenengan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini kita balik lagi ke Surabaya ya. Yang beberapa waktu lalu ada berita yang viral seorang Gojek berseteru dengan tukang parkir. Nah, ini dikarenakan terjadinya pungli bolo ya, terjadinya pungli. Nah, ini mau sampai kapan Surabaya ini masih banyak pungli hal-hal yang kecil seperti ini gitu loh. Jadi kita simak bareng-bareng seperti apa videonya, kita tonton dan berilah tanggapan ataupun reaksi panjenengan ya. Jadi langsung aja kita play, kita simak bareng-bareng. Selamat siang, Pak. Siang. Contoh tuh pira ini? Raimu ditancu. Agaknya kalau ya? Oh, ini aku agaknya kalau ya? Agaknya kalau ya, lapo. Raimu bukan. Iya, Nggak usah ngaku-ngaku. Selamat siang. Siang. Bapak ini melakukan kekerasan. Kekerasan gatel lah. Tapi dia bisa. Saya barusan dipukul. Ngaku-ngaku Satgas Gojek. Pokoknya tahu, saksinya banyak. Iya, wes. Selamat siang, Pak. Siang. Contoh tuh pira ini? Lapo, raimu bukan, Cuk. Agaknya Oh, ini aku agaknya kalau. Agaknya kalau ya, lapo. Raimu bukan. Iya, Pak. Nggak usah ngaku-ngaku, kau Satgas Gojek. Siang. Kekerasan. Kekerasan gatel lah. Jadi kronologinya itu ada juru parkir resmi tepi jalan umum yang terdaftar resmi di UPTD Parkir yang berselisih dengan salah satu Gojek dan ada security di depan kafe itu yang sama-sama mengatasnamakan Gojek. Nah, itu sudah kami dimediasi oleh Gojek sendiri pada hari Jumat. Nah, ketika jukir itu yang menjadi sumber triggernya yaitu melakukan penerimaan pembayaran parkir tepi jalan umum dengan tunai, langsung pada saat itu juga hari Jumat kami cabut KTA-nya dan kami ganti dengan yang baru. Jadi masalah ini sudah dimediasi dan ini sudah menemui titik temu bolo ya. Nah, terus untuk kelanjutannya seperti apa langsung aja kita simak bareng-bareng, kita tonton. Pokoknya jangan lupa di subscribe, like, komen bolo ya. Poin yang ada di sini adalah bahwa setelah adanya video viral itu pihak Gojek dan pihak security sudah bertemu dengan saudara A tadi itu ya, dan sudah dinyatakan selesai. Nah, sekarang poin yang kedua adalah kami nanti akan menindaklanjuti dengan memberi sanksi keras berupa pencabutan KTA jukir tersebut karena ada laporan dari Pak Angga yang Pak Ang yang melihat sendiri kendaraan-kendaraan yang parkir tidak dilakukan pembayarannya non tunai. Jadi ketika kita melihat video tadi, kesannya yang memang melihat video sepintas itu Mas Jamal ini ikut membantu jukir yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan. Yang kita nangkap seperti itu yang sehingga ketika laporan dari Angga itu ya ketika kita harus datang karena kita ada pesan Pak Wali dengan adanya medsos-medsos yang kita selalu di medsos itu terkait dengan jukir, kita harapkan masyarakat juga mampu mengawasi jukir itu kalau mereka melakukan hal yang tidak benar. Kita berharap nanti kalau kedepannya tolong diawasi juga jukir itu. Kalau memang dia tidak sesuai melaksanakan perintah, sampai kabar ini sudah siap. Jangan sampai melakukan hal yang bisa menarik non tunai dan tidak menarik secara tunai dan sebagainya. Sampai ikut mengawasi gitu ya. Pak, kemarin itu jukirnya jenengan jukir utama itu kita cabut KTA-nya. Kalau sampean menggantikan, sampean harus ke kantor. Kalau memang di sini ada antar jemput, kamu dilarang membayar tunai. Jadi di awal tadi kami juga melihat ada jukir pengganti yang memang belum dikeluarkan kartu tanda anggotanya oleh rayon atau oleh UPTD Parkir, sehingga nantinya jukir tersebut
wajib untuk mendaftar ke UPTD Parkir sebagai pengganti yang jukir lama yang sudah kami cabut kartu tanda anggota juru parkir. Pak, kita sosialisasi dulu. Sini Pak. Kalau memang mau menjemput tidak dikenai. Jadi sebenarnya di sini itu ada ini ya, kalau menurut saya ada istilahnya itu miskomunikasi atau kesalahpahaman. Nah, seperti apa kelanjutannya langsung aja kita simak bareng-bareng. Retribusi parkir tepi jalan umum ya, cuman jemputnya jangan terlalu lama, pulangnya jam 2, Bapak di sini sudah jam 11. Jangan ya. Toleransinya adalah 10-15 menit. Ya, pastikan aja sekolahnya ini pulang jam berapa Pak? Biasanya Bapak Ibu semuanya tidak akan terkena retribusi parkir. Tetapi kalau lebih dari 1 jam akan dikenai retribusi ya, retribusi parkir TJU ya, karena Bapak terlalu pagi jemputnya ya. Kami hanya ingin menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, mohon Bapak Ibu semuanya guru di sini, kalau memang misalkan jam sekolah itu 12.45 ya, oh beda-beda. Iya, ada yang ada pagi, ada yang siang. Nah, ketika Bapak Ibu semuanya ada memundurkan jam pelajaran, itu nggak masalah. Cuman wali murid ini dihubungi oleh wali kelas, gitu ya. Jadi mereka itu tidak menunggu di situ mulai dari jam 11, kalau pulangnya jam 1, lebih dari 2 jam, pasti akan terkena retribusi parkir. Tetapi yang kami toleransi adalah kalau menunggunya itu maksimal 30 menit. Cuman kalau tadi saya lihat itu sampai bawa bakso, pentol gitu juga kan terlalu lama, kasihan juga orang tua wali murid itu yang menunggu terlalu lama. Itu ya Bu ya, ngapunten Bu ya. Kami mendatangi ke SDN 5 Dr. Sutomo, sekaligus kami mensosialisasikan pada orang tua wali murid untuk dapatnya ketika penjemputan putra-putrinya itu on time. Jadi tidak mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trunojoyo. Karena Jalan Trunojoyo ini dipergunakan untuk umum, maka kami tadi mensosialisasikan wali murid atau orang tua murid-murid tersebut untuk datang on time. Dan kami tadi juga sudah sosialisasikan pembayaran parkir retribusi tepi jalan umumnya memakai non tunai atau digitalisasi parkir. Silakan sama-sama mendukung digitalisasi parkir ini dengan melakukan pembayaran non tunai ketika menjemput yang lebih dari 1 jam. Itu sampean toh? Nah, terus jadi ini pihak Dishub langsung melakukan patroli untuk parkir-parkir yang masih di jalan. Seperti apa langsung kita lanjut. Ada sanksi apa lagi yang diterapkan untuk jukir-jukir liar? Langsung aja kita simak ya. Ya. Iya. Berarti jenengan nyuwun cash. Mas, ayo bawain sekarang kami bawa ke kami sita dulu. 5 hari nggak ada transaksi loh, ini segini banyaknya loh. Coba lihat tapinya. Ini masuk ke rekeningnya siapa? Oh, rekeningnya Mas Ipan, Pak. Mas Ipan, Pak. Kami melakukan penyisiran jukir secara rutin. Kami mulai dari Rumah Sakit Siloam, kita temukan 2 jukir pengganti ya. Memang masih memakai rompi yang berlogokan Quiris, namun masih menarik tunai. Jukir pembantu pada aku. Iki, berarti sampean jukir pembantu. Sampean jukir pembantu, sing delok KTP nih. KTA berarti nggak punya sampean, Mas. Mas, ini ada buktinya. Jenengan itu masih nerima uang cash atau minta uang cash ke konsumen. Bener apa enggak? Iya. Bener. Kenapa? Nggak tahu soalnya. Sudah bayaran, sudah buat pengganti. Loh, ini kan ada ini. Orang ini pakai ini. Berarti sampean masih narik uang cash dari konsumen. Pak, yang satunya Pak, sini Pak. Jenengan masih narik uang cash dari konsumen atau enggak? Ya, kita narik Pak. Narik ya? Karyawan. Oke, enggak. Berarti intinya gini. Berarti sampean sih narik atau masih minta uang tunai ya dari konsumen? Enggak dari sini? Enggak. Kenapa? Belum, ya belum dia yang bagi itu. Soal voucher itu. Iya. Kadang orang itu takut pakai gini sama pakai voucher. Terus? Kalau voucher nggak apa-apa Pak, kalau cash nggak apa-apa. Maksudnya aku nggak maksa. Nggak maksa. Kalau cash nggak apa-apa, ya jangan begitu Mas. Kalau memang sudah ada ini,
ini sudah ada aturan dari pemerintah kota, ya jangan kalau saya dikasih cash ya enggak apa-apa. Ya jangan, Mas. Soalnya umpamanya pengunjung ono karyawan kan diatur ngono Pak. Iya. Ini enggak tempat pengunjung. Ya harus dibiasakan. Ngenteni. Oh iya, kalau memang ini ada satu katakanlah ya, ini kan sama aja. Nanti kalau iris kan pasti masuk pemerintah kota, langsung dipanggil di kantor. Kita proses di kantor. Tadi seperti yang kita lihat, kedua jukir tersebut kita hentikan aktivitasnya, kita tarik kedua rompinya. Juga ada tadi di seberang rumah sakit Siloam, jukir tidak resmi yang memakai rompi jukir lama, itu kami lakukan pendataan di Polrestabes. Iki apa kok abot iki? Kerodai sih ono apa niki? Iki rompi iki gak diumbah-umbah lagi. Sing nrimo duit jenengan. Nerimo. Lah terus iki gunane apa, Pak? KTP jenengan. KTP-ne pun langgar pina. Lan iki beton apa mawon? Identitas. Berarti jenengan nyuwun cash. Nggih. Pak D, ini ngapunten. Kami hanya menjalankan tugas. Jenengan harus ikut kami sekarang didata lagi. Mas, ayo bawain. Kami geser ke Indomart Gubeng. Di situ ada satu jukir pengganti juga yang kedapatan menarik tunai kepada konsumen, dan ternyata kita lakukan pendalaman, kita konfirmasi ke manajemen Indomart, ternyata bukan jukir resmi dari Indomart. Itu juga kami lakukan pendataan, sudah diamankan rekan-rekan ke Polrestabes Kota Surabaya. Apa betul direkrut sama Indomart? Karena mereka kan pakai rompi Indomart. Gantiin, Pak. Gantiin. Berarti jukir resminya bukan ini. Jadi kalau yang ini, Juansyah ini bukan yang direkrut oleh pihak Indomart, ini jukir pengganti. Ini ada pengaduan dari masyarakat. Mereka masih narik. Akhirnya komplainnya ke kami. Mosok tuku iki regane sakmene, kono ditarik sakmene gitu loh. Nanti kan yang rugi jenengan sendiri juga. Ya, istilahnya mereka kan sudah digaji sama Indomart. Kalau mereka masih narik uang cash atau masih minta terus ke konsumen, berarti kan merugikan jenengan juga. Selanjutnya kita bergeser ke Indomaret, Pak. Jadi lucu ya boleh ya, lucunya gini, sudah digaji sama pihak toko ini ya, toko modern, tapi masih melakukan penarikan pada konsumen. Lucunya di sini. Aduh, langsung aja kita lanjut boleh. Pak Suki Rahmat, beberapa waktu yang lalu itu ada jukir yang kabur ya, tapi yang pasti ini tadi sudah kami amankan, dan itu ternyata bukan jukir resmi. Mas, sama parkir ini Itu bantuan pakai. Bantuan. Perbantuan? Oke, sampean toh? Ya. Iya, ini rompimu ini. Oke, nanti rompi sampean. Bisa kan nih? Itu Pak. Ini pakai. Ya tiga ibu. Sampean jukir resminya sini dah. Dan cuma perbantuan. Cilun, Mas, Yang panggil. Saya nangkin. Ya. Pak, ini siapanya? Oh, ini ponakan, Pak. Keponakan. Pak, saya menerima aduan dan ada buktinya bahwa Mas Anam ini kalau jaga masih menarik uang cash. Sebelum jenengan bilang tidak, Mas. Ini ada videonya. Nanti jenengan tidak nanti kalau dari sana ditunjukin videonya, nanti jenengan tahu sendiri videonya terus malu. Sekalipun jukir resmi jangan narik ya Pak ya. Sampean Mas Anam jangan melakukan aktivitas dulu. Saya tahu kalau Mas Anam ini di sini. Ya, kenapa lari? Kenapa? Siapa mana itu? Ayo Mas, silakan ikut. Yang terakhir di kafe AADK. Sebelumnya anggota kami melaksanakan pemantauan. Itu terpantau jika jukir tidak memakai rompi atau kelengkapan, dan pembayaran yang dilaporkan oleh rekan-rekan kami atau anggota kami di lapangan, ternyata QRIS tersebut masuk ke rekening pribadi. Sama pakai QRIS pribadi dong? Enggak Pak. Masa? Jangan Mas. Sama lo Mas. Tadi beberapa kali lewat di sini, jenengan nggak pakai rompi. Iya, Pak. Kenapa? Nggak cukup, Pak. Loh ini tadi sama pakai bisa. Nggak, maksudnya nggak diselerikan. Nggak apa-apa kalau nggak cukup, yang penting dipakai. 4 hari nggak ada, 5 hari nggak ada transaksi. 5 hari nggak ada transaksi loh, ini segini banyaknya loh. Sampean suruh kiris kemana? HP-mu? Enggak, Pak. Coba lihat HP-nya. Nggak ada, Pak. Sampean suruh transfer kemana tulisan orang-orang ini? Yo, masuk biasanya, Pak. Ini loh nggak ada. Terus ada yang Mosok semuanya harus apa bayar pakai voucher? Ada yang kiris. iya. Ini nggak ada transaksi. Nama hari ini aja nggak ada. Loh, kosong. Ini terakhir transaksi tanggal 23 Juli.
tanggal 23 Juli transaksi terakhir. Yo, tarik. Berhasil, Pak. Berhasil. Ini masuk ke rekeningnya siapa? Oh, rekeningnya Mas Ivan, Pak. Mas Ivan itu siapa? Yang utama. Iya, Pak. Ini salah. Kalau masuk ke rekening pribadi, ini salah. Seharusnya masuk ke rekening di sub. Iya, Pak. Ini salah. Ya, ini Oh, salah, Pak. Ini Oh, salah, salah. Pak. Ini Oh, salah, Pak. Silakan ditindaklanjuti. Monggo, besok akan kami undang jukir resmi. Jadi ternyata masih banyak permainan di sini Bolo ya, masih banyak permainan. Jadi untuk mengatasi parkir seperti ini mungkin perlu ketegasan lagi ataupun tidak ketegasan lagi. Jadi langsung aja kita lanjut ya, kita lanjut seperti apa videonya ya. Untuk klarifikasi tentang pembayaran yang masuk ke rekening pribadi mereka masing-masing. Kami ingin sekali melindungi masyarakat Kota Surabaya dari jukir-jukir liar atau dari pungutan-pungutan liar, agar Surabaya ini tetap kondusif, aman untuk warga Kota Surabaya atau untuk warga yang lain. Oke, jadi itulah berita untuk hari ini Bolo ya. Ternyata di Surabaya masih ada jukir yang istilahnya menarik uang tunai ya. Jadi terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat subscriber Heri Wulan Surabaya. Semoga bermanfaat dan kita harus bisa istilahnya gini membedakan antara ini untuk keperluan pribadi seorang juga, tapi kita nggak bisa juga sih mengambil kesimpulan seperti itu ya. Karena apa? Karena contohnya kayak yang terakhir ini tadi itu masuk ke rekening pribadi seseorang kan gitu. Jadi kalau kita sendiri juga nggak bisa langsung ambil poin. Jadi pokoknya terima kasih lah buat semuanya. Yang penting kita tetap taati peraturan dari pemerintah Kota Surabaya supaya Surabaya ini aman, tentram dan kondusif ya. Pokoknya terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, terima kasih buat semuanya. Saya terima kasih, saya juga minta maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung ataupun menyakiti hati panjenengan semuanya. Jadi saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat ya Bolo, oke.